Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan selamat pagi. Kami dari Pionir Sario Media Ministry kembali menyapa saudara-saudara semua dalam program Renungan Pagi. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan, Bapa kami yang bersemayam dalam kemuliaan kerajaan surga, terpujilah nama-Mu karena besar kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur boleh menikmati lagi pagi yang baru setelah kami istirahat malam. Kami bersyukur boleh merendahkan hati dan pikiran, menikmati sukacita mesbah pagi. Kami bermohon kuasa Roh Kudus Tuhan karuniakan kepada masing-masing kami, sehingga manakala kami membaca dan mendengarkan nasihat firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Bapa, kami boleh mengerti, meteraikan itu dalam hati pikiran dan kehidupan kami. Bersama-samalah dengan kami pada pagi ini ya Bapa di surga, melalui Roh Kudus-Mu kami sembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini, Minggu tanggal 28 April 2024, berjudul Penasehat Perkasa Sepanjang Zaman. Ayat tema Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Mari kita ikuti bacaan renungan pagi hari ini. Janganlah berpikir bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang bebas dari pencobaan. Pencobaan akan datang kepada setiap orang Kristen, baik orang Kristen maupun orang yang tidak menerima Kristus sebagai pemimpinnya akan mengalami cobaan. Perbedaannya adalah bahwa yang tidak menerima Kristus melayani tiran, melakukan pekerjaannya yang kejam. Sementara orang Kristen melayani Dia yang mati untuk memberi mereka hidup yang kekal. Jangan memandang pencobaan sebagai sesuatu yang aneh, melainkan sebagai sarana untuk memurnikan dan menguatkan kita. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus menyatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Laut kita tidak akan selalu tenang.
Kita akan mengalami badai dan prahara. Menghadapi kesulitan adalah bagian dari pendidikan kita yang diperlukan untuk pembentukan karakter yang kuat dan seimbang. Di kehidupan mendatang, kita akan memahami hal-hal yang selama di dunia sekarang sangat membingungkan kita. Kita akan menyadari betapa kuatnya seorang penolong yang kita miliki dan bagaimana para malaikat Tuhan ditugaskan untuk menjaga kita saat kita mengikuti nasihat firman Tuhan. Kepada semua yang menerima Dia, Kristus akan memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dia adalah penolong yang hadir di setiap saat dibutuhkan. Marilah kita malu dengan iman kita yang goyah. Mereka yang dikalahkan hanya menyalahkan diri mereka sendiri atas kegagalan mereka melawan musuh. Semua yang mau membuat keputusan dapat datang kepada Kristus dan menemukan bantuan yang mereka butuhkan. Dunia diselimuti kegelapan kesalahan. Setan dan para malaikatnya mengobarkan peperangan. Mereka melawan kebenaran. Kita harus mendapatkan bantuan. Tetapi bantuan yang kita butuhkan tidak akan datang dari manusia. Kita harus memandang kepada Dia yang telah berkata, "Kepadaku diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sesungguhnya aku menyertai kamu senantiasa, bahkan sampai kepada akhir zaman." Di sana berdiri di antara kamu penasehat perkasa sepanjang zaman yang mengundangmu untuk menaruh kepercayaanmu kepadanya. Akankah kita berpaling darinya kepada manusia yang tidak pasti, yang juga bergabung sepenuhnya pada Tuhan seperti kita sendiri? Signs of the Times, 3 Januari 1906. Renungkan lebih dalam. Tatkala Tuhan kadang-kadang menggunakan orang lain untuk menasehati saya, bagaimana saya bisa menghindar dari menjadikan mereka andalan saya lebih daripada Tuhan? Demikian renungan pagi kita hari ini. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak. Tuhan telah memberkati kami. Kami boleh menikmati nasihat firman Tuhan. Kami bersyukur karena kami mempunyai penolong perkasa, yaitu Yesus Juru Selamat kami. Ya Bapa di surga, kiranya Roh Kudus menolong kami. Kami boleh menyadari bahwa kami tidak berjalan sendirian. Ada penolong kami yang perkasa. Kami bermohon ya Bapa di surga, kiranya kami boleh mengerti nasihat Tuhan. Meteraikan itu dalam hati dan pikiran dan kehidupan kami. Roh keran hati kiranya selalu dikaruniakan, supaya kami dapat selalu mengakui Tuhan dalam hidup. Menyenangkan Tuhan, membawa berkat dalam hidup kami, dan membawa sukacita dalam perjalanan kekekalan ini. Ya Bapa di surga, kami mau datang lagi, menyerahkan kehidupan kami hari ini, aktivitas kerja dan pelayanan kami. Dan kami yakin dan percaya, kami aman dimanapun kami berada dalam lindungan Tuhan. Hari ini kami boleh nikmati dan akhiri, kami boleh lagi mengangkat syukur kepadamu. Sempurnakan doa kami Bapa. Kami sembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus,
Juru Selamat kami. Amin.